Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah. Kami sebut namanya yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Sagaf S. Petalongi MPD. Assalamualaikum Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Prof? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Prof sudah hadir di studio kami. Terima kasih. Beliau adalah Rektor IAIN Kota Palu. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang kedudukan akhlak dan ilmu dalam Islam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita umat Islam agar memiliki akhlak dan memiliki ilmu. Di dalam memiliki akhlak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya tidaklah aku diutus, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Sagaf S. Petalongi MPD. Kepada Pak Prof, tafadhol kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa akramahum bil akli wa dinil qawiyim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa televisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah yang saya hormati, Ustadz Bambang Abujulu. Ya baik Pak Prof, terima kasih. Aku moderator hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Islam atau Lentera Hati. Mutiara Hikmah Pak Prof. Ya. Hikmah yang dilaksanakan setiap Kamis sore. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya sekalian. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa televisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah, judulnya ini saya kira cukup menarik sekali karena kedudukan akhlak dan ilmu dalam Islam. Jadi dua aspek ini merupakan fondasi dasar dalam ajaran Islam. Salah satu tugas utama dari kenabian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Seperti tadi hadis disampaikan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena kenapa demikian? Kita tahu bahwa secara historis bagaimana kehidupan manusia pada masa itu, khususnya bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Manusia
orang Arab atau masyarakat pada masa itu memiliki pengetahuan secara peradaban yang sudah maju saya kira pada masa itu ya, tetapi sangat terbelakang dari sisi moral, terutama dari sisi pandangan ajaran Islam tentunya. Salah satu contoh adalah di mana penghargaan terhadap manusia yang lemah itu sangat diabaikan. Misalnya anak-anak, perempuan, anak-anak yang lahir kebetulan berjenis kelamin perempuan itu tidak diberi kesempatan seperti anak laki-laki, bahkan ada yang dibunuh. Demikian juga wanita, kedudukannya sangat rendah ya. Bahkan sebagian riwayat menyatakan itu diperjualbelikan di pasar. Nauzubillah. Ya, jadi nah ini semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma shalli wa sallim. datang untuk menyetarakan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena salah satunya adalah akhlak yang tidak baik atau tidak sempurna. Karena itu salah satu tugas utama Rasulullah ya, dan itu dicontohkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, itu sudah mempraktikkan sikap dan perilaku sebagai bentuk dari cerminan akhlak yang baik. Nah, yang kedua tentang ilmu. Ini juga terkait karena orang berilmu itu sebenarnya adalah bagian dari kesempurnaan adab dan perilaku akhlak. Jadi ada pepatah yang mengatakan begini, semakin tinggi ilmu seseorang, Iya Pak Prof. itu mestinya akhlaknya semakin baik. Bahkan dalam definisi pendidikan yang luas juga disebutkan bahwa salah satu tujuan dari pendidikan itu adalah untuk membentuk manusia paripurna, manusia yang berakhlak. Jadi ilmu dan akhlak ini dua porsi atau dua istilah, dua sikap, dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Nah, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, seyogyanya mampu menampilkan sikap dan akhlak yang terbaik. Dan di dalam menuntut ilmu juga dibutuhkan akhlak, adab-adab dalam berilmu. Saya contohkan begini. Ada sebuah riwayat yang diceritakan ada seorang sahabat Rasulullah namanya Ibnu Abbas, salah satu periwayat hadis dan sangat dekat dengan Rasulullah. Satu ketika beliau ingin belajar ilmu pada seseorang. Waktu datang ke rumahnya, orang itu sedang istirahat dalam rumahnya. Dia tidak berani mengetuk pintu. Dia duduk, dia tidur sampai hampir sehari di situ. Karena yang dalam rumahnya tidak tahu kalau ada orang di luar. Iya. Dia tunggu. Ditanya oleh ketika ada orang yang melihat lewat, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa? Dari tadi saya lihat kau duduk di situ sampai baring. Kau kan bisa ketuk pintu itu. Atau kalau tidak, ya kamu permisilah untuk masuk." Dia bilang, "Tidak, saya ini mau berguru kepada si fulan di dalam, karena itu saya harus menjaga tata krama dan menghormati." Dia bilang, "Anda ini kan dekat sekali dengan Nabi." Dia bilang, "Iya, memang, tetapi saya yang membutuhkan ilmunya." Nah, mungkin karena itu sehingga begitu pentingnya kedudukan ilmu dalam kehidupan kita, dan dari sisi adab tadi, akhlak, sehingga Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Man 'allamani harfan sirtu lahu abdan." Siapa yang mengajarkan kepada saya satu huruf saja, saya bersedia untuk menjadi budaknya, pelayannya. Nah, ini kan adab-adab di dalam menuntut dan menghargai ilmu pengetahuan. Iya. Nah, jadi antar keduanya sebenarnya ada benang merah yang tak terpisahkan antara akhlak dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu juga keduanya ini menjadi sebuah identitas bagi muslim paripurna.
Jadi kalau mau ingin menjadi muslim yang baik, maka harus menampilkan akhlak atau memiliki ilmu pengetahuan. Memiliki ilmu pengetahuan itu tidak cukup tanpa dibarengi dengan akhlak. Jadi kedua-duanya harus beriringan. Saya kira demikian barangkali pengantarnya. Ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Ya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Pak Prof tadi sudah menjelaskan begitu banyak peranan akhlak dan ilmu tentunya saling berkaitan. Tentunya insya Allah salah satu adab kita dalam berilmu adalah tentunya menerapkan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau dengan Pak Prof dalam rangka kegiatan pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik Pak Prof, sebelum kita menunggu penelpon di rumah Pak Prof, mungkin saya menanyakan sedikit Pak Prof tentang bagaimana peranan akhlak ini dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar Pak Prof. Iya, saya kira ini pertanyaan bagus. Jadi ada orang sering beranggapan bahwa kalau kita ingin menegakkan kebenaran, iya Pak Prof, mencegah perbuatan mungkar, maka harus dilakukan dengan cara apapun. Ya. Ada kulil haqq walau kana murran. Katakan itu yang benar itu walaupun pahit. Ada yang mengartikannya itu dengan cara kekerasan apa saja. Padahal sebenarnya bukan begitu dalam Islam. Konsep Islam itu ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi cara itu, metodologinya itu dalam membasmi menegakkan nahi mungkar itu ada metodologi. Ya, salah satu metodologi itu adalah pendekatan yang sifatnya bil hikmah, ya, dengan penuh bijaksana. Maksudnya bijaksana di sini tentu luas pengertiannya, termasuk di sana menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan pendekatan yang kita lakukan. Nah, hampir sulit kita dapatkan menegakkan kebenaran yang sesungguhnya itu untuk membasmi sesuatu yang tidak baik kalau dilakukan dengan cara yang keras. Tapi kebanyakan sebuah dakwah atau kegiatan dakwah atau untuk menegakkan kebenaran apapun bentuknya itu kalau dilakukan dengan cara persuasif itu biasanya lebih kena dan mudah untuk dilakukan. Jadi jangan mentang-mentang mengatakan bahwa membawa nama kebenaran atas nama kebenaran, bahkan atas nama agama sekalipun, kemudian melanggar etika dan nilai-nilai moral. Nah itulah yang selama ini sering disalah persepsikan oleh orang lain. Misalnya dengan alasan ingin menegakkan kebenaran berjihad, maka dengan cara yang bersangkutan menyakiti orang lain, membunuh orang lain, ya. Ada bahkan mencelakakan dirinya sendiri dengan perilaku, misalnya selama ini ada kita kenal bom bunuh diri dan sebagainya. Iya. Itu kan kalau kita tanya kenapa seperti itu, dalilnya tadi, saya ingin menegakkan kebenaran karena kebenaran ini sudah menegakkan kebenaran karena kemungkaran ini sudah merajalela di mana-mana. Iya. Saya tidak bisa tahan. Tapi apakah seperti itu solusi? Saya kira bukan begitu dalam Islam. Kita lihat bagaimana Rasulullah dalam menegakkan dakwah. Beliau itu yang pertama-tama menghalangi dakwanya itu justru keluarganya terdekatnya sendiri. Para paman-pamannya itu, Abu Jahal, Abu Lahab, itu pamannya semua. Itulah. Tapi beliau tidak melakukan secara konfrontatif. Karena di satu sisi dia tetap harus menghargai pamannya itu. Tapi sisi lain dia harus menegakkan kebenaran. Dan dengan cara persuasif itulah akhirnya kemudian sampai rela beliau berhijrah meninggalkan kampung halaman. Itu semua bagian dari pendekatan etika sebenarnya, karena yang mau dilawan ini keluarga sendiri. Iya, keluarga sendiri Pak Prof. Ya. Dia keluar tinggalkan, kemudian balik kembali untuk menegakkan kebenaran itu, yang pada akhirnya kita kenal dengan Fathul Makkah itu kan tidak ada pertumpahan darah. Nah itu kan bagian dari etika meskipun itu memerlukan waktu dan masa yang panjang. Jadi cara-cara yang konfrontatif misalnya tadi untuk mencegah kemungkaran dengan secepat dengan bunuh diri, menghilangkan nyawa orang lain, itu sebenarnya bukan konsep Islam. Ya. Dan itu bukan metode dakwah yang tepat. Ya.
itu sudah menyalahi etika tadi. Ya. Jadi sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia, tentu tetap manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi. Apalagi kalau kita berpikir yang lebih jauh lagi bahwa ya, manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, bahkan makhluk yang termulia. Nah, artinya ada nyawa yang ada pada jasadnya itu yang merupakan bagian dari titipan dan kekuasaan Allah yang titipan di situ. Ya. Jadi kita harus menghindari cara-cara dan metode. Kita carilah metode yang lebih persuasif, yang lebih humanis, yang bahasa Al-Quran tadi, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan kata-kata yang lembut. Ya, saya kira begitu. Iya, baik Pak Prof. Kemudian apakah akhlak yang baik adalah fitrah bawaan ini Pak Prof? Sejak kecil atau mungkin dipengaruhi oleh lingkungan Pak Prof ini, akhlak ini? Iya, jadi kalau dalam pandangan Islam sebenarnya itu kedua-duanya bisa diterima. Kedua-duanya Pak Prof ya? Iya. Jadi akhlak, karakter, watak itu bisa menjadi warisan. Satu sisi ya, maksudnya itu turunan. Turunan Pak Prof, bisa iya. ya. Sehingga itu ada istilah kalau kita di Indonesia bebet, bibit, bobot itu ya, kalau iya, mencari Pak, sesuatu sekali, ya. Apakah itu mencari pasangan hidup atau mencari untuk porsi-porsi tertentu, pertimbangkan itu tadi, bebet, bibit, dan bobot itu. Salah satunya itu kan kaitan dengan faktor keturunan tadi. Jadi kata orang kalau turunan orang tuanya baik, maka akan melahirkan anak-anak yang baik. Yang baik, iya. Ya, gitu. Itu kita percaya satu sisi itu ya. Tetapi sesungguhnya itu tidak berhenti satu titik, karena orang yang baik itu juga bisa dirubah oleh lingkungan yang tidak baik. Ya, bisa lingkungan yang baik. Jadi mungkin turunannya bagus tadi, dari sisi hereditasnya bagus, turunan orang berilmu semua, berakhlak bagus, tetapi karena dia hidup di lingkungan yang tidak baik, bisa menjadi tidak baik. Begitu juga sebaliknya, ya, sebaliknya. Mungkin ya tanda petik ya, orang mengatakan ini tidak jelas asal usulnya dari mana, kata orang begitu sebagian. Iya, tetapi di kemudian hari dia bisa menjadi orang yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi orang yang berilmu, yang alim makan. Ya. Kenapa? Karena dia dibentuk oleh lingkungan, ya, lingkungan. Misalnya mungkin orang tuanya tidak mendidik dengan baik, tapi ada orang yang menyelamatkan, membawa ke pendidikan pesantren, lalu di situ dididik menjadi pelajari agama, akhlak, sampai dia dewasa terbentuklah satu sikap dan perilakunya, maka melahirkanlah tadi orang-orang yang beradab dan berilmu. Nah, jadi yang paling baik itu adalah perpaduan keduanya. Tetapi kalau kita ingin melihat dari sisi pendidikan lingkungan, tentu segala sesuatu itu bisa dibentuk oleh lingkungan. Oleh karena itu, kita harus ingin menciptakan manusia, orang-orang yang berakhlak, maka harus menciptakan lingkungan dan situasi yang mendukung untuk perilaku seperti itu. Kata orang kalau berteman dengan penjual minyak wangi Pak Prof, maka ya, kita juga jadi pasti wangi. Wangi juga ya, Pak wangi. Prof, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang berakhlak, lingkungannya bagus, maka akan terbentuk dengan itu. Jadi akhlak itu bisa dibentuk ya, oleh lingkungan salah satunya. Ya. Lingkungan ini luas, keluarga ya, rumah tangga, lingkungan di mana dia berada, termasuk juga tempat pendidikannya itu. Ya. Iya, baik, terima kasih Pak Prof Ya. atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Pak Prof, tetapi kita ikuti jeda berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, media pemersatu bangsa.